Ustadz Somad, kalau saya mati, rumah saya, motor saya, duit saya, emas saya, ambil semuanya. Boleh apa tak boleh? Tak boleh. Saya sudah dengar pengajian Ustadz kemarin, maka kata Ustadz, mut fakiran, matilah fakir. Maka ini STNK BPKB Pak Ustadz, ini surat tanah, ambillah semuanya. Tak boleh. Makanya nyampaikan hadis jangan cuma satu hadis, karena dalam hadis lain ada orang meninggal mau dikasihnya semua, kata Nabi. Tak boleh. Kalau tak mau kau menerima semua ya Rasulullah, asyatru, ambil setengah. Tak boleh. Kalau engkau tahu mau menerima setengah, as-sulusu, sepertiga. Sepertiga boleh. Jadi yang boleh diwasiatkan kalau kita mati paling banyak sepertiga. Sepertiga cuman boleh. Sebelum mati dibuka-buka lemari, tengok wasiat. Kalau aku mati, kuwasiatkan untuk asrama Ma'had Az-Zahra semua hartaku, yang jatuh cuma sepertiga. Kebetulan dihitung-hitung harta ibu 1 miliar, amin. Yang jatuh cuma 333 juta. Yang 666 tetap dibagikan ke ahli waris. Jelas? Mana tahu bapak ini sakit hati, dia melawan takut, diam dia pas meninggal dibuka laci, semua hartaku kuwasiatkan untuk asrama Ma'had Az-Zahra, serahkan ke Ustadz Somad. Adapun biniku ini selop Jepang pun jangan kasih, kata dia. Nih ibu jangan nangis, ibu tahu, ibu udah tahu kau cuman bisa ngasih sepertiga, yang 2/3 tetap untuk aku, bodoh. 2/3 tetap dibagi. Kebetulan tak ada anak, ibu dapat 1/4. 333 juta untuk wasiat, 666-nya tadi dibagi 4, 1/4 punya istri. Kalau pakai hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, harta yang dari menikah sampai mati dibagi 2, namanya gono gini. Kau begono, aku begini. Jadi ibu jangan mau ditipu orang. Itulah gunanya ngaji itu, biar tahu berapa jatahnya. Pulang dari sini ibu bilang, alhamdulillah bang, udah tahu aku jatah aku berapa. Kau jangan macam-macam. Kapan malaikat maut datang aku udah siap, udah. Hadis yang terakhir 279, wa an Anas ibni Malik, nama yang meriwayatkan hadis namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, dia berkata, uhdiyat lin nabi salasu tawair, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ada 3 hadiah. Fa'u'ta qadimahu ta'iran, pembantunya dikasih 1. Falamma kana minal ghad atathu biha, besoknya dia bawa. Faqala laha Rasulullah, apa kata Rasulullah kepada dia? Alam anhaki an tarfa'i syai'an li ghadin, ini untukmu pembantuku, besok dibawanya, mestinya habis dimakan. Burung potong gulai habis, besok dibawanya. Kata Nabi, kan udah ku kasih tahu, jangan simpan untuk besok, ambil potong goreng makan, selesaikan. Fa innallaha ya'ti birizqi ghadin, besok ada udah rezekinya. Rezeki hari ini habis, untuk besok ada udah rezeki masing-masing. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Rawahu Abu Ya'la wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan para periwayatnya thiqat, periwayat yang terpercaya. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Itulah kajian kita petang ini. Sekarang pukul 5.20, kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
Inti kesimpulannya, jangan bakhil, jangan takut tak ada rezeki, karena rezeki sudah ditanggung Allah. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada. Itu petua almarhumah mak saya itu. Kau jangan terlalu berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Kalau kebetulan ayah kita kaya, emak kita kaya, ditinggalkannya mobil, rumah, motor, kos-kosan, kebun, duit, jangan berharap pada yang ada. Kalau kebetulan kita lahir miskin, susah, yatim, jangan putus harap pada yang tak ada, karena yang ada sebenar ada cuman Allah yang kekal. Bangkitkan semangat. Tentang bapak kaya, anak sombong. Kaya, mati, datang KPK, habis. Anak yatim, miskin, susah. Berapa banyak orang sukses berawal dari tak ada apa-apa. Merantau ke Pekanbaru, jadi apa namanya itu, yang staf supir kenek, stokar. Ada orang merantau ke Pekanbaru ini jadi stokar, sekarang termasuk konglomerat orang kaya, sukses. Allah semua mengasih rezeki. Jangan sombong, jangan angkuh. Mana kertasnya? Udah. Bagaimana menurut agama Islam kalau gaji istri untuk kebutuhan rumah tangga bahkan sampai habis hingga istri tak bisa memberi orang tuanya, sedangkan suami hanya santai, tak bertanggung jawab ke anak istrinya? Soalnya sudah banyak saya lihat. Ibu punya duit ibu ini berpindah tangan ke saya, itu ada akadnya. Pertama, sedekah, infak. Kedua, zakat. Ketiga, jual beli. Keempat, pinjam. Kelima, gadai. Berpindahnya barang dari pemilik kepada orang lain, ada akad transaksi. Duit gaji itu punya siapa? Punya ibu. Berpindah tangan ke suami, apa akadnya? Rupanya kalau sudah menikah, duit bini otomatis jadi duit suami? Tidak. Jangan mau dibodoh-bodohi. Gaji ibu full 10 juta, duit ibu itu milik ibu 100%. Maka ibu bilang sama dia, bang, ini menurut hukum Islam duit aku, tapi kan aku tengok kau mustahik zakat, masuk kau dalam 8 asnaf ini, maka aku kasih kau 2,5%. Bolehkah istri berzakat ke suami? Boleh. Bolehkah suami berzakat ke istri? Tak boleh. Tak boleh berzakat ke bini, tak boleh berzakat ke anak, tak boleh berzakat ke orang tua, karena wajib dinafkahi. Istri tak wajib menafkahi suami. Jadi duit ibu berpindah ke dia, satu, karena zakat. Ini gajiku 10 juta, zakatnya 2,5%. Ini ku kasih kau 250.000, akadnya zakat. Tunai ya, fakir miskin. Jelas? Kata dia, manalah cukup 250.000, kebutuhan keperluanku ini 2,5 juta. Ibu tambah lagi, ini 2.250.000 habis. Berdasarkan Al-Baqarah 282, iza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma faktubuh, tulis. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, angkat 2 orang saksi.
pertama zakat, kedua utang. Kata dia, sampailah hati kau masa utang. Kalau kasih aja cuman berubah hatiku nengok kau fakir miskin. Jadi sekarang aku kasih hadiah. Kalau gitu ku kasih hadiah. Jadi duit ibu yang berpindah tangan itu jangan asal-asal kasih aja, ada akadnya. Apa akadnya? Itulah yang membedakan antara ajaran Islam dengan tidak Islam. Sekarang saya tanya, ibu bergaji, duit ibu kasih ke suami, apa akadnya? Serius saya ini bertanya, apa akadnya? Kalau akadnya utang, wajib dia bayar. Kalau tak dibayarnya waktu dia mati, tak diterima Allah roh dia. Kalau akadnya infak, berarti tak balik. Bang, jangankan gajiku, nyawaku kasih, ambil. Aku tak pernah salah dalam hidup nih bang. Kesatu-satunya kesalahanku adalah mencintaimu. Itulah salahku dulu. Padahal kata ayahku dulu, jangan kau nikah sama dia itu hanya menyemak-nyemak kelambu aja itu nanti. Emakku pun dulu tak setuju nikah sama kau, tapi cemana lah bang, tak bisa aku mengelakkan nih. Akhirnya kalau dalam Islam itu kan ada rukun iman, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Aku ini takdir baikmu dan kau adalah takdir buruk. Jelas? Jadi ibu yang tiap bulan duitnya dihabiskan laki tadi, itu dia berinfak, karena duitnya tak balik. Kalau infak sampai kapan? Ya sampai kapan dia mau. Makanya untuk menjaga perempuan supaya jangan sampai dibodoh-bodohi laki, habis akad nikah si laki-laki membaca sirat taklik, disuruh oleh Pak Kua. Baca, kata Pak Kua. Makanya kalau ada laki-laki tak mau membaca, baca. Jika saya tidak menafkahi istri saya 6 bulan lamanya, menganiaya fisiknya atau membulinya atau menyakiti hatinya, lalu dia pergi ke pengadilan agama, hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Itu bukan asal. Tahu ibu sirat taklik itu kan? Itu gunanya untuk menjaga perempuan. Kalian di pondok 6 tahun bisa baca kitab, tamat S1, sarjana, hafal Quran, mengajar, punya sekolah, tiba-tiba dapat laki Fir'aun. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan mau gaji kalian diambilnya, dimakan, sipakkan dia di rumah tuh. Tak sanggup kalian nyipak, kasih tahu saya. Mudah-mudahan saya masih kuat lagi menyipakkan dia. Udah mau dibodoh-bodohi laki-laki. Lapor ke saya, jangan takut. Doakan anak-anak ini dapat suami yang baik-baik. Tapi kalau dia sudah bolak-balik cari kerja, memang takdir rupanya belum berpihak, maka tolonglah dia. Bang, kau kutolong sementara dapat kerja. Ini ada pinjaman lunak tanpa bunga, tapi tolong kau bayar nanti ya. Kok tidak ku polisikan kau. Dulu sebelum saya menikah dengan suami, dia mengaku lajang. Setelah umur pernikahan 7 bulan, baru saya tahu rupanya ada bininya. Yang mau saya tanya, apakah istrinya itu mendapatkan talak dengan menikah dengan saya? Dengan menikah dengan istri ini, apakah istri pertama itu otomatis putus? Tidak. Ke kampung ini nikah dia, pindah kampung sana nikah dia, pindah kampung sana nikah dia, pindah kampung sana nikah dia. Playboy cap tupai. Maka keempat-empat itu nikahnya sah. Kapan baru jatuh talak? Kalau dijatuhkannya talak, ku talak kau, talak 1 baru jatuh talak. Selama tidak, maka ibu adalah berbagilah rezeki. Itu maka perempuan tak mau, karena duit belanja berbagi. Tidak otomatis jatuh talak dengan menikahnya laki-laki. Ini pasti nikah siri. Karena kalau nikahnya Pak KUA, pasti Pak KUA nanya,
Tidak akan mau Pak KUA mau nikahkan orang kalau tidak ada surat. Ini berarti nikahnya nikah siri. Jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri. 3 kali saya ulang. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Dan mau nikah siri. Nikah siri tak tercatat di kantor KUA. Istri pertama tak mau membagi, nafkah tak dapat. Tiba-tiba laki mati, istri pertama tak mau membagi, tak dapat harta warisan. Suami tak balik-balik, takut sama bininya, tak datang-datang dia, sampai mati tak bisa jatuh talak. Tapi kalau dia nikah KUA, dia bisa menggugat pengadilan. Nikah siri tak bisa menggugat. Cuma mau menggugat pengadilan. Pak Hakim, saya mau gugat, mana surat nikah? Jangan mau nikah siri. Jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri, jangan mau nikah siri. Karena saya ada membaca buku macam-macam talak, salah satunya ada yang namanya talak kias, yaitu telah jatuh bisa suami mengaku bujang. Apakah itu benar Pak Ustadz? Itu namanya talak kinayah. Talak kinayah itu laki-laki tidak mengucapkan lafaz talak. Pulanglah kau, kata dia. Pulanglah kau, kata dia. Nah, itu kalau perempuan mendengar lakinya menyuruh pulang, tanya dulu, apa maksud kau? Kalau kata dia, aku cuma nyuruh kau pulang aja, tak jatuh talak. Tapi kalau kata dia, sebetulnya ada niat talak, jatuh talak. Maka tanya dia, kemarin waktu kau bilang kau bujang itu, ada niat kau talak? Kata dia, ada niat talak. Jatuh talak, suruh dia urus ke pengadilan. Tapi kalau tidak, maka tidak jatuh talak. Talak ada 2, 1 talak sorih jelas, yang 2 talak kinayah pakai kalimat kiasan. Sahkah sholat perempuan kalau seandainya kita hanya 5 orang? Sah sholat kita perempuan kalau seandainya hanya lebih kurang 5 orang yang kita di sebelah. Ini imam. Lalu di mana letak makmum? 5 orang belakang. Terus di mana lagi? Kanan. Terus di mana lagi? Kiri. Penuh satu sop. Datang makmum baru. Di mana letak makmum baru? Di belakang imam. Habis itu datang makmum berikutnya kemana? Kanan. Kiri. Penuh. Begitu urutan sop. 5 orang cukup satu sop. Tak cukup 5 orang, cuman berdua di samping. Makmumnya 2 di belakang, kanan 1. 5 cukup satu sop. Gimana caranya supaya iman tidak naik turun? Yazidu bit ta'ati, naik kalau taat. Yang qusu bil maksiati, turun kalau maksiat. Jadi cemara supaya dia tidak turun, taat terus. Asal maksiat turun, kalau taat naik. Ngaji taat, baca yasin taat, pulang sholat maghrib taat, sholat isya taat, drama Korea turun, sinetron turun, tahajud naik. Maka tinggalkan maksiat, insya Allah iman naik. Anak-anak ini imannya mana pernah turun? Bangun jam 3, jam 4, jam 5 tahajud, sholat subuh, habis sholat subuh zikir, baca tafsir Jalalain, habis itu murajaah, habis itu masuk kelas sampai zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, petang Jumat pengajian, maghrib ke isya, isya murajaah, jam 10 malam baru tidur. Orang ini imannya tak pernah turun. Ibu kalau mau tak turun, masuk ke pondok.
Apa betul saya tak akan pernah mencium bau surga kalau saya memutuskan tali persaudaraan? Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun tarawihnya banyak, walaupun sedekahnya banyak, tak masuk surga. Saya terlanjur sakit hati terhadap perkataannya sehingga saya memutuskan untuk menjauh. Tak boleh putus. Menjaga jarak boleh. Ada orang ini cakapnya kasar, kalau dekat kita sama dia sakit hati kita. Putus tak boleh, hanya menjaga jarak. Tetap say hello, tetap Idul Fitri datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf, aku mohon cepat-cepat pulang. Kenapa? Takut aku nanti kalau bercakap kau tangkai jantung, lepas tangkai jantung semua kan? Tapi untuk putus tak boleh. Genting boleh, putus jangan. Paham? Ada model-model manusia begitu. Asal dia bercakap, jangankan dia bercakap, dari tatapan matanya nengok selop kita. Datang kita cepat-cepat langsung pulang. Jika takdir kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, lalu untuk apa kita berdoa? Ya Allah, selamatkanlah aku malam ini, kami mau pergi tablik akbar acara pramuka di Jalan Imam Bonjol, jangan sampai macet, jangan sampai hujan. Kan udah tertulis di Lauhil Mahfuz Pak Ustaz. Iya, untuk apa lagi Ustaz berdoa? Karena aku tak tahu apa isi Lauhil Mahfuz. Itulah maka aku berdoa. Kalau udah tahu untuk apa berdoa lagi? Datang malaikat Abdul Somad, isi Lauhul Mahfuz itu ini ya. Karena tak tahu, itulah kita maka berdoa. Ada di antara kita nih yang tahu isi Lauhul Mahfuz? Nabi Muhammad naik dia waktu Isra Mi'raj, ditengoknya Lauhul Mahfuz tuh titik huruf nunnya sebesar bukit Uhud. Sorifal aqlam, ini lauh itu artinya papan, lauh papan, mahfuz papan yang dijaga malaikat. Sorifal aqlam, Nabi mendengar suara pena di Lauhul Mahfuz, krik krik krik. Nabi Muhammad yang menengok Lauhul. Nabi Muhammad pun tetap berdoa. Nabi aja yang menengok Lauhul Mahfuz berdoa. Kenapa Ustaz masih tetap berdoa? Saya tetap berdoa karena saya tak tahu apa isi Lauhul Mahfuz. Ya Allah, kalau memang isi Lauhul Mahfuz itu baik, tetapkan saya dalam kebaikan. Kalau kau takdirkan aku tak baik, tolong ganti yang tak baik dengan yang baik. Kalau kau takdirkan aku malam ini menabrak kambing, jangan jadi menabrak kambing. Kalau kau takdirkan aku malam ini jatuh, biarlah jatuh ke tumpukan jerami. Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka lutfa fi. Aku tidak minta engkau robah takdirku, tapi engkau jadikan kelembutan dalam takdirku. Itulah kenapa kita berdoa, karena kita tak tahu rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan takdir kita baik semua. Bagaimana caranya menghafal Quran dengan cepat dan mutqin? Daftar ke Ma'had Az-Zahra. Nanti diajari Ustazah Fatimah sama Ustazah dari Al-Muqaddasah dari Mantingan. Mereka datang jauh dari Jawa Timur kemari mengajar menghafal Quran. Ibu buat grup, minta sama Ustazah 1 jam, judulnya menghafal Quran cepat dan mutqin. Minta ke mereka. Mereka punya kajian khusus ibu-ibu sore tahsin, sore di Saung. Minta sama mereka, Ustadz, 1 kata motivasi untuk menghafal Quran. Hafal. Dia minta 1 kata. 1 kata, bukan 1 kalimat kata dia, 1 kata. Hafal. Itulah 1 kata. Apa doa yang bisa saya amalkan supaya orang yang kita sayangi mendapatkan hidayah
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi untuk orang yang menyerang waktu perang Uhud. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Bayangkan wajahnya, berikanlah dia hidayah ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah. Doa tak mesti bahasa Arab, bisa bahasa Arab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tak bisa bahasa Arab, pakai bahasa awak, agianya hidayah ya Allah. Jangan ganggu ambo, jangan kareh mana kecilnya gambo. Saya bukan orang Minang Pak Ustaz, apa kayak lu bahasa Jawa? Iki wis pirang-pirang hidau orang teko. Kayak hidayah ya Allah. Ya iso, ora iso. Setitik-setitik ya iso. Apakah boleh kita meminjam uang untuk usaha ke bank konvensional? Tidak ada tawar-menawar. Beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Jangan ke bank konvensional. Ustaz Somad tuh ngomong aja, Ustaz ceramahnya ke bank konvensional itu. Saya ceramah ke bank konvensional. Biasanya kalau saya ceramah ke bank konvensional itu sekali itu lah, habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Marah orang itu. Karena kalau saya ceramah ke bank konvensional, saya bilang orang yang kerja di bank konvensional ini makan napi neraka jahanam semuanya, makan riba. Habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Dulu banyak bank konvensional yang mengundang saya. Setelah saya. Jadi Ustaz waktu ceramah di bank konvensional itu kan ada dikasih orang untuk minumannya tak saya minum karena riba haram. Kue kotaknya tak saya makan, riba haram. Kan dikasihnya duit Pak Ustaz, duitnya saya ambil. Bank konvensional ini duitnya saya ambil, ini duitnya saya ambil, ini duitnya saya ambil, duitnya saya ambil. Tidak saya makan, saya serahkan untuk lembaga masalih ammah. Tak boleh dikasih makan pakaian anak bini, tak boleh. Di lembaga masalih ammah, untuk bangun WC, untuk bangun kelas. Konvensional tak boleh dimakan, tak boleh dipakai, haram hukumnya. Jangan pakai bank konvensional, beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Muamalat. Jangan ngaji-ngaji tapi tak diamalkan. Saya memiliki ego yang tinggi sehingga sering membuat orang lain bermusuhan dengan saya. Sadar berarti bagus itu. Nah, yang tak sadar itu kan. Memasuki bulan Ramadan saya ingin ego saya bisa dikontrol. Bagaimana cara mengontrol ego kita Pak Ustadz? Puasa. Dengan puasa kita mengontrol ego. Waktu puasa gula darah turun karena tak minum teh, tak sarapan, gula darah turun. Karena gula darah turun, emosi naik. Itu mengapa orang sedang puasa itu emosi. Kenapa? Gula darahnya turun. Ketika dia sudah mau mengamuk, dia tak jadi mengamuk. Karena kata Nabi, kalau ada orang mau memancing, mau mengajak, mau berkelahi, katakan inni shaim, inni shaim 2 kali, aku puasa. Di waktu terasa ego itu mau naik, bilang aku puasa, aku puasa. Asal udah terasa dia naik, aku puasa, aku puasa. Maka puasalah. Ramadan 30 hari, Syawal 6 hari, Ayamul Bait 3 hari, Senin Kamis 8 hari, puasa Nabi Daud 15 hari, Zulqa'dah 1 bulan, bulan haram, Zulhijjah 9 hari, hari Arafah tanggal 9, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, Muharram 1 bulan, bulan haram, Safar 3 hari, Ayamul Bait 14, 13, 14, 15. Sanggup lebih dari 3, 8 hari, Senin Kamis. Sanggup lebih dari 8, 15 hari, puasa Nabi Daud. Tidak ada 1 bulan pun yang kosong daripada puasa. Puasa bagus.
Ibu-ibu bagus puasa. Kenapa? Irit belanja. Sehat. Almarhumah mak saya puasa Senin Kamis tak tinggal. Meninggal hari Senin, habis makan sahur dalam keadaan puasa. Makan sahur di Pekanbaru, berbukanya di surga. Begitulah orang-orang yang berpuasa itu. Saya pernah kuliah di salah satu universitas Islam. Salah satu dosen saya mengatakan cara yang benar berbuka puasa dengan membatalkannya, yaitu makan minum. Jadi beliau mengatakan makan minum baru berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cemana mau makan kalau tak baca doa? Makan dulu atau baca doa? Bismillah. Sependek-pendek doa Bismillah. Ambil kurma, bismillah. Habis itu baru dia ucapkan doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahaba az-zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Mau dibaca sebelumnya boleh, mau dibaca setelahnya boleh, mau dibaca sedang makan itu boleh, karena bunyi hadisnya indal iftar, ketika berbuka. Baik, tak salah. Tapi menyebut nama Allah sebelum makan. Bismillah. Cemana kalau ingatnya sesudah makan? Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Dah makan baru ingat. Dah sempat setan ikut. Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Saya pernah niat untuk nazar apabila suatu hal terjadi maupun tak terjadi, maka saya akan puasa nazar sebanyak sekian hari. Terjadi atau tak terjadi, saya akan puasa 3 hari misal. Lalu suatu hal tersebut terjadi sesuai dengan yang saya minta, namun di tengah perjalanan saya melunasi hutang puasa tersebut, saya merasa tak sanggup untuk melunasi hutang puasa nazar. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah kafarat saya diterima atau saya sebaiknya mencoba mengangsur puasa nazar itu? Puasa nazar artinya mewajibkan yang sunat. Puasa saya di bulan ini 3 hari sunat. Begitu saya jadikan nazar, maka berubah dari sunat menjadi wajib. Wajib saya tunaikan. Tak bisa dibayar pakai beras, tak bisa dibayar dengan ngasih makan anak yatim, tak bisa. Kecuali saya dalam keadaan sakit tak bisa puasa, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Selama sehat saya wajib puasa. Cicil. Berapa hari kemarin? 10 hari cicil. Tidak bisa sama sekali, kata dokter ini mah akut, ini diabetes akut, barulah membayar kafarat nazar. Kafarat nazar, menebus nazar sama dengan menebus sumpah. It'amu asyarati masakin, 10 makan miskin. Au kiswatuhum, 10 pakaian fakir miskin. Habis itu au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Habis itu faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 orang. Makan pagi, makan siang, makan malam. Berapa lah itu makan pagi, makan siang, makan malam? 60.000. 10 orang 600. Menebus kafarat. Itulah kaji kita petang ini. Di akhir majlis mari kita sama berdoa. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama berdoa supaya asrama ini 1 lantai 10 kamar, 1 lantai 9, 4 lantai ke atas, 9 kali 4 36 kamar. Kita doa baca Al-Fatihah supaya selesai akhir Juni, supaya santri bisa pindah ke sana. Nanti ibu tengok ke sana, kalau sudah siap tengok, sebelum siap nih lewat bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya qadiyal hajat, engkau menunaikan segala hajat, ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat segala derajat. Iqdi hajatina, tunaikan hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, hajat keluarga, hajat pondok, hajat ma'had, hajat anak-anak, hajat keluarga, semua hajat yang baik. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali asatidatina, para asatizah, para guru-guru kami, wali man hadarana, semua ibu-ibu yang hadir di majelis kajian kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.